Perintah Kaisar Naga. Bab 1811 sampai dengan 1820. Audiobook Novel Silat. Episode 182. Segera, seorang pria jangkung dan berotot muncul di depan pendeta kedua. Omar ini berambut gondrong di sekujur tubuhnya, seperti orang barbar. Setelah Andrew melihat Omar, wajahnya sedikit berubah. Jelas dia tahu Omar ini. Sebagai seorang pemberani di antara manusia beruang, Omar tidak pernah menyangka akan menuruti panggilan pendeta kedua. "Tuanku, apa perintahmu?" kata Omar sambil berlutut dengan satu kaki. "Seseorang mendobrak puncak gunung, kamu memimpin seseorang untuk memblokir pintu masuk, jangan biarkan siapapun menerobos penjaga gunung terakhir." Imam kedua berkata kepada Omar. "Seperti yang diperintahkan." Setelah Omar selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi, dan pendeta kedua memandang Andrew dan berkata, "Andrew, kamu pergi juga. Apakah kamu dapat melepaskan istri dan anak-anakmu tergantung pada apakah kamu akan setia kepadaku?" Andrew tidak punya pilihan selain pergi bersama Omar. Pada saat ini, pendeta tertinggi telah memimpin Dev dan yang lainnya untuk menemukan pintu masuk reruntuhan, dan hanya ada lubang dalam yang mengarah lurus ke bawah. Jika bukan karena longsoran salju, menemukan pintu masuk ini akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Karena kita menemukan pintu masuknya, kita bisa masuk. Jarvis pergi ke pintu masuk lebih dulu. Tetapi tepat di dekat pintu masuk, kecemerlangan tiba-tiba muncul, dan tubuh Jarvis langsung terpental ke belakang oleh kekuatan kejut yang sangat besar. Segera setelah itu, saya melihat sesuatu yang mirip dengan penutup kaca, terus-menerus bersinar dengan kecemerlangan, dan saya juga bisa melihat jimat terus-menerus berkedip. "Sial, kenapa masih ada formasi?" Jarvis bangkit dan mengutuk dengan marah, tetapi dia tidak menyangka ada lingkaran sihir yang menghalangi pintu masuk. Selain itu, formasi kali ini jelas jauh lebih kuat, dan bahkan Jarvis langsung terkejut kembali. Sepertinya dia sangat berhati-hati, dan bahkan memasang lingkaran sihir di pintu masuk. Dev menyipitkan matanya sedikit. Tepat ketika Dev hendak menerobos formasi, selusin orang tiba-tiba keluar dari pintu masuk, di antaranya pemimpinnya bertubuh besar dan ditutupi rambut. Orang ini adalah Omar, ranah Wuhou Puncak. Melihat orang berjalan keluar dari reruntuhan, Dev merasa lebih nyaman. Selama orang-orang ini masih dalam reruntuhan, tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tetapi ketika Andrew berjalan keluar dari pintu masuk reruntuhan dan melihat Dev dan yang lainnya, Andrew menundukkan kepalanya karena malu. Tapi Dev tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. "Andrew, kenapa kamu di sini? Di mana Anna?" Dev maju beberapa langkah dan bertanya pada Andrew. Meskipun keduanya dekat, Dev tidak bisa melewati lingkaran sihir. Andrew menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dev. Namun, ekspresi Andrew membuat Dev menebak sesuatu dalam sekejap, dan dia berkata dengan marah, "Andrew, kamu mengkhianati Anna, kan? Apakah Anna ditangkap atau dia dalam kehancuran ini?" "Tidak, saya. Andrew menggelengkan kepalanya kesakitan, mereka menangkap istri dan anak saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya." Andrew meraung keras dan menjelaskan melalui Dev. Tapi bagaimana mungkin Dev mendengarkan penjelasan Andrew? Pada saat ini, Dev menyesal membiarkan Anna beristirahat dan Andrew menjaganya. Pilihan selain melakukannya. "Jika sesuatu terjadi pada Anna, kamu juga akan mati." Mata Dev sedikit menyipit, dan aura pembunuh yang menakutkan di tubuhnya langsung menembus lingkaran sihir dan langsung menyelimuti Andrew dan yang lainnya. Merasakan aura pembunuh yang mengerikan pada Dev, baik Andrew maupun Omar terkejut dan mundur 2 langkah. "Jika kamu berani melewati gerbang gunung dan pergi dari sini dengan cepat, aku dapat menyelamatkanmu dari kematian, jika tidak kamu hanya akan mati." Omar meraung dengan marah, dan kemudian para penjaga gunung mengeluarkan gelombang paksaan yang menakutkan. Dev dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan, dan pendeta tertinggi serta Daniel jatuh ke tanah dalam sekejap, mereka sama sekali tidak tahan tekanan dari formasi ini. Melihat pendeta tertinggi terbaring di tanah bersama Daniel dalam sekejap, Omar tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, kamu orang tua buta, kamu berani datang ke sini jika kamu tidak menghabiskan hidupmu di sekte Dewa Pembakaran."
Pendeta tertinggi dihina, gemetar karena marah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia langsung ditekan oleh tekanan yang mengerikan dan tetap tidak bergerak. Dev melihat penampilan Omar yang merajalela, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lingkaran sihir kecil. Apakah kamu juga ingin menghentikanku? Saat dia mengatakan itu, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangan Dev, dan segera setelah dia mengangkatnya tinggi-tinggi, kekuatan spiritualnya yang menakutkan melonjak dengan cepat. Hancurkan! Dev meraung, diikuti oleh aura yang menakutkan dan ganas, yang langsung terpancar dari tubuh Dev. Bahkan di seberang lingkaran sihir, Omar dan Andrew merasakan semburan penindasan. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata Omar, Anda harus tahu bahwa dia adalah manusia beruang dengan kekuatan Wuhou puncak, tidak peduli fisik atau kekuatannya, mereka lebih kuat dari orang biasa. Dan itu dipisahkan oleh formasi penjaga gunung, tetapi aura menakutkan di tubuh Dev sepertinya tidak terhalang. Tepat ketika Omar penuh keraguan, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah dipotong. Ledakan. Formasi mengeluarkan suara keras, dan seluruh gunung bergetar, dan di bawah pedang Dev, lingkaran sihir mulai berkedip dengan aliran cahaya, dan perisai seperti penutup kaca menunjukkan retakan kecil satu demi satu. Di bawah sabetan pedang ini, paksaan yang awalnya dipancarkan oleh barisan penjaga gunung menghilang seketika, yang juga membuat Daniel dan pendeta tertinggi yang terbaring di tanah berdiri perlahan. Melihat lingkaran sihir dengan retakan, mata Omar membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa ketika membuat lingkaran sihir ini, kristal yang tak terhitung jumlahnya dihabiskan, dan butuh sebulan penuh untuk memasangnya. Pendeta kedua itu pernah berkata bahwa lingkaran sihir seperti itu, meskipun ratusan ribu master Wuhou puncak, tidak dapat menghancurkannya, itu sekokoh emas. Tapi lingkaran sihir yang terpotong oleh pedang seseorang, dan penuh bekas sabetan. Keyakinan Omar saat pertama kali keluar sangat terpukul saat ini. Dia tidak tahu apakah lingkaran sihir itu bisa bertahan, dan dia tidak tahu apakah dia akan menjadi lawan pemuda di depannya. Tepat ketika Omar sedang berpikir liar, pedang pembunuh naga di tangan Dev diangkat lagi, dan naga emas melilit pedang pembunuh naga segera setelah Dev melambaikannya, naga emas itu meraung. Ledakan! Naga emas menabrak lingkaran sihir, dan seketika naga emas berubah menjadi titik cahaya dan menghilang, dan lingkaran sihir juga menghilang tanpa jejak di bawah dampak kekerasan. Melihat pemandangan di depannya, Omar membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Dev tidak memperhatikan Omar yang terkejut, tetapi berjalan ke arah Andrew dengan wajah penuh amarah, lalu meraih Andrew, dan langsung mengangkat Andrew. Bawa aku ke Anna, jika terjadi sesuatu pada Anna, kamu tahu konsekuensinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melepaskan tangannya, menyebabkan Andrew jatuh ke tanah. Andrew tidak berbicara, tetapi dia bangkit diam-diam, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk keruntuhan. Ketidakpedulian Dev terhadap Omar sontak membuat Omar marah. Sebagai pejuang dengan kehormatan tertinggi dari manusia beruang, Omar tidak pernah begitu diabaikan dan dihina. Nak, kamu berani mengabaikanku, apakah kamu pikir aku takut padamu? Saat dia berbicara, Omar menampar Dev dengan marah. Omar tahu bahwa kekuatan Dev tinggi, jadi dia menggunakan semua kekuatannya saat dia bergerak sebagai prajurit manusia beruang. Telapak tangan Omar mungkin sangat kuat. Dev sedikit mengernyit, tanpa melihat ke arah Omar. Dia melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan bertabrakan dengan telapak tangan Omar. Aura yang menakutkan dari guncangan bumi meledak pada saat tabrakan, dan orang-orang berbaju hitam yang mengikuti Omar langsung terpesona oleh aura yang menakutkan itu. Kekuatan mereka terlalu rendah, dan mereka sama sekali tidak bisa menahan tabrakan antar master semacam ini. Bahkan Andrew menggertakkan giginya saat ini, mati-matian menahan aura menakutkan ini, agar dirinya sendiri tidak terluka. Pukulan ini membuat Omar ketakutan. Anda harus tahu bahwa beruang terkenal dengan kekuatannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ketika menghadapinya secara langsung, dan kekuatan Dev tampaknya lebih kuat darinya. Pada saat ini, Omar merasa seolah-olah seluruh tubuhnya jatuh ke dalam semburan, tubuhnya di luar kendali, dan dia terus-menerus mundur ke belakang. Baru setelah menabrak tembok gunung, sosok Omar tertahan. Omar memandang Dev dengan ngeri, dan hatinya mulai panik.
Dev hanya menatap Omar dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa, menoleh ke Andrew dan berkata, "Pimpin jalan ke depan." Andrew mengangguk, menghadap Dev, dia tidak berani melakukan apapun. Dan Omar memandangi punggung Dev dengan emosi campur aduk di hatinya. Di usia yang begitu muda, Dev memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sebagai prajurit beruang, dia dipukul mundur dengan satu pukulan. Tapi yang Omar tidak tahu adalah bahwa pukulan Dev barusan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan tinju cahaya suci, diperkirakan Omar sudah menjadi mayat, bagaimana mungkin dia masih hidup? Keduanya sama sekali bukan lawan yang setara. Tidak ada perbandingan sama sekali. Hanya saja Dev melihat bahwa Omar bukan anggota dari sekte Dewa Pembakaran, dan dia terlihat seperti manusia beruang dengan rambutnya, jadi dia tidak membunuhnya. Matt dan yang lainnya buru-buru mengikuti, dan kelompok itu berjalan menuju runtuhan. Omar menghela nafas, dan akhirnya membawa kembali orang-orang berbaju hitam itu. Sekarang kita hanya bisa menunggu bagaimana pendeta kedua akan menghadapinya. Omar tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Dev dan yang lainnya. Segera, Andrew memimpin Dev dan yang lainnya ke dalam reruntuhan. Reruntuhannya sangat besar sehingga hampir seluruh gunung salju kosong. Apalagi bagian dalamnya gelap gulita, dengan hanya satu jalur berkelok-kelok yang menjorok ke bawah, dan jurang ada di kedua sisinya, jika jatuh pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, jalan seperti ini sulit bagi orang biasa, tetapi bagi Dev dan lainnya, tampaknya jauh lebih mudah. Sekarang Dev dan yang lainnya berada di puncak gunung, jadi mereka terus menyusuri jalan setapak, terkadang berbelok, dan terkadang naik satu bagian. Jalan kecil ini tampaknya ditangguhkan di seluruh gunung. Tapi setelah Dev dan yang lainnya berjalan sebentar, Dev tiba-tiba berhenti, lalu mengerutkan kening. "Dev, ada apa?" Melihat ini, Matt bertanya dengan cepat. "Tuan Chen, ini adalah cara saya datang ke sini. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Saya tidak akan berbohong kepada Anda." Takut Dev mungkin salah paham, Andrew dengan cepat menjelaskan. Lagi pula, sangat normal bagi Dev untuk skeptis tentang jalan berliku semacam ini, dan ada jurang hitam dan jurang maut di kedua sisi. "Aku tahu kamu tidak berbohong kepada kami." Dev berkata dengan tegas kepada Andrew, lalu menatap Matt dan berkata, "Tuan Hu, apakah Anda merasakan ada sesuatu di sisi sebelah jurang? Ada apa di sana?" Matt sedikit mengernyit, dan kemudian perasaan ilahi keluar dari tubuhnya, dan segera mencari ke dalam jurang. Sangat disayangkan bahwa itu terputus oleh napas tirani bahkan sebelum berakhir. "Sial, apakah ada sesuatu yang menakutkan di jurang ini?" Nafas itu terlalu menakutkan. Setelah kesadaran Matt terputus, dia hanya bisa berkata dengan kaget. Pada saat ini, Dev telah menutup matanya sedikit, diam-diam merasakan sesuatu, tiba-tiba cahaya bersinar dari tubuh Dev, dan pedang pembunuh naga keluar dari tubuhnya tanpa memanggilnya. Tepat setelah pedang pembunuh naga keluar dari tubuh, suara-suara aneh datang dari jurang di kedua sisi, dan pedang pembunuh naga Dev mulai bergetar hebat, seolah-olah merasakan sesuatu. Dev meraih pedang pembunuh naga, tetapi pedang pembunuh naga itu masih bergetar. Dev tidak bisa mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Dev tidak bisa mengendalikan pedang pembunuh naga. Segera, Dev melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga keluar, lalu berdengung terus-menerus di udara, seolah menanggapi suara di jurang. "Tuan Chen, ada apa?" Jarvis bertanya dengan heran. "Aku tidak tahu, tapi di dalam jurang ini, pasti ada sesuatu yang menarik pedang pembunuh nagaku." Dev memandangi pedang pembunuh naga yang berdengung, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Bersenandung." Pedang pembunuh naga berdengung lagi, dan segera meluncur ke jurang. Ada cahaya yang memancar dari pedang pembunuh naga, dan Dev dan yang lainnya merasa bahwa mereka melihat ke bawah dengan bantuan cahaya pada pedang pembunuh naga. Sayang sekali jurang ini terlalu dalam, dan cahaya pada pedang pembunuh naga dengan cepat ditelan oleh kegelapan. Dev takut akan kecelakaan apapun, jadi dia buru-buru mengendalikan pedang pembunuh naga kembali dengan pikirannya. Tapi Dev terkejut menemukan hubungannya dengan pedang pembunuh naga terputus. Kali ini, Dev panik.
Anda harus tahu bahwa dia dan pedang pembunuh naga telah menjadi satu dengan pedang manusia, dan mereka juga memiliki hubungan spiritual dengan roh pedang. Sekarang dia tiba-tiba kehilangan kontak, bagaimana ini tidak membuat Dev panik. Segera, di dalam jurang, terdengar semburan suara benturan logam, seolah-olah dua orang sedang bertarung dengan senjata. Suara itu perlahan menghilang, dan pedang pembunuh naga kembali ke udara. Dengan lambaian tangan Dev, pedang pembunuh naga itu kembali ke tangan Dev. Melihat pedang pembunuh naga di tangannya, terlihat jelas ada jejak pertempuran barusan. Apakah ada seseorang di sini? Dev tampak terkejut, dan kemudian bertanya kepada Andrew, Andrew, apakah kamu tahu di mana jurang ini? Apakah ada orang yang tinggal di sana? Andrew menggelengkan kepalanya dengan cepat, Tuan Chen, saya tidak tahu tempat ini dengan baik. Ini juga pertama kalinya saya ke sini. Saat dia sedang berbicara, Omar memimpin seseorang, dan Andrew berkata dengan cepat, kalau begitu Omar pasti tahu. Dev menoleh untuk melihat ke arah Omar dan merasakan tatapan Dev. Omar, seorang prajurit beruang, mulai sedikit gemetar saat ini. Izinkan saya bertanya, tempat apa di bawah jurang di kedua sisi? Apakah ada orang yang tinggal di sana? Meskipun nada Dev sangat ringan, dia membawa nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika Omar tidak menjawab, dia mungkin akan dipukul. Aku tidak tahu dengan baik. Mereka tidak akan memberitahuku rahasianya di sini, tapi ada kuburan pedang di sini. Dikatakan bahwa sekte pencari pedang mengubur semua pedang di tempat itu. Tampaknya ada pedang ilahi lain yang menekan pedang di seluruh makam pedang untuk mencegah pedang itu melarikan diri dari makam pedang dan menyakiti orang. Tapi aku tidak tahu apakah ini tempat makam pedang. Omar berkata dengan sangat jujur, dia tidak berani berbohong. Tanah makam pedang? Dev sedikit mengernyit, kamu sudah berada di sini selama beberapa bulan, pernahkah kamu memasuki tanah makam pedang? Tidak, makam pedang itu penuh dengan niat membunuh. Lusinan orang dikirim masuk, tetapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, pendeta kedua bermaksud menggunakan kekuatan altar untuk memasuki makam pedang. Kata Omar. Tampaknya tanah gundukan pedang adalah tempat yang dikatakan Tuan Si, dan itu juga tempat pedang pembunuh nagaku dapat meningkatkan kekuatannya. Dev memandang pedang pembunuh naga di tangannya, matanya berbinar. Dev merasa bahwa di dalam jurang ini, pasti ada semacam gundukan pedang, jika tidak, pedang pembunuh naganya tidak akan bereaksi sebesar itu. Dan suara benturan logam tadi pasti menjadi alasan mengapa pedang pembunuh naga miliknya bertarung dengan pedang roh lainnya di makam pedang. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk pergi ke makam pedang setelah menyelamatkan Anna. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev meminta Andrew untuk memimpin, dan kelompok itu terus bergerak maju di sepanjang jalan. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di area yang luas, di mana mereka melihat cahaya terang dan banyak orang berpakaian hitam berjalan-jalan. Tapi di masa lalu, tidak ada yang memperhatikan Dev dan yang lainnya. Di tengah, sebuah altar yang terbuat dari tiang bersinar, dan di pilar tengah altar, Anna diikat di sana. Tepat di atas altar, ada lubang bundar, di mana langit bisa terlihat, sudah larut malam, dan cahaya bulan yang redup masuk melalui lubang bundar, hanya menyinari tubuh Anna. Putri Anna ada di atas. Kata Andrew kepada Dev. Pada saat ini, ketika Dev melihat Anna diikat, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya seketika. Niat membunuh ini langsung menyelimuti seluruh runtuhan. Pendeta kedua juga merasakan ada seseorang yang menerobos masuk, dan segera membawa orang-orang dengan tergesa-gesa. Ketika pendeta kedua melihat Andrew memimpin seseorang masuk, dan Omar masih mengikuti di belakang, amarahnya langsung membara. Andrew, kamu berani membawa orang masuk? Apakah kamu ingin istri dan anakmu hidup? Pendeta kedua berteriak pada Andrew. Andrew tidak berbicara, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat Andrew terdiam, pendeta kedua memandang Omar. Omar, saya meminta Anda untuk mencegah mereka, bagaimana mereka bisa masuk? Pendeta kedua, kekuatanku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Omar berkata jujur. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Tidak bisakah kamu berurusan dengan orang buta? Di mata pendeta kedua, pendeta tinggi adalah yang terkuat, tapi dia sama sekali bukan tandingan Omar. Adapun Dev dan yang lainnya, pendeta kedua tidak memperhatikan sama sekali. Kamu pengkhianat,
beraninya kamu mendirikan altar secara pribadi dan ingin melepaskan setan. Hari ini aku akan membunuhmu untuk sekte Dewa Pembakaran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Seperti yang dikatakan pendeta tertinggi, nafas di tubuhnya mulai naik, dan lonceng tembaga di tangannya terus bergetar. Pendeta kedua tersenyum dingin dan berkata, "Kamu orang buta, kamu ingin membunuhku, itu hanya mimpi." Saat dia mengatakan itu, pendeta kedua benar-benar menghunus pedang panjang. Selama kedipan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah pendeta tinggi. Pendeta tertinggi tidak mengelak atau mengelak, mengguncang bel tembaga dengan putus asa, dan gelombang suara bertabrakan dengan cahaya pedang. Segera, semburan raungan meletus di reruntuhan. Kedua kekuatan itu bertabrakan terus-menerus, lalu menyebar ke sekitarnya. Selama tabrakan ini, pendeta tertinggi bergoyang sebentar, lalu mundur beberapa langkah, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah keluar. Pendeta tertinggi dikepung di luar dan dirinya sendiri terluka, jadi dia dirugikan ketika dia bertarung dengan pendeta kedua itu. Kamu sangat lemah, kupikir kamu, pendeta tertinggi, harus mati. Karena kamu masuk hari ini, biarkan darahmu memberi penghormatan kepada iblis yang lahir. Pendeta kedua mencibir di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kelilingi mereka semua, awasi mereka, tidak ada yang boleh melarikan diri." Lusinan pria berbaju hitam segera mengepung Dev dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang melakukan apapun. Dan pendeta kedua itu memperhatikan altar, melihat ke atas, dan melihat bulan di langit dengan jelas di dalam lubang bundar. Di bawah sinar bulan yang lembut, seluruh altar mulai berkedip terus-menerus, dan sinar cahaya berputar-putar di sekitar altar, seolah-olah sedang mengisi altar. Waktu telah habis. Mata pendeta kedua berkilat cerah, dan dia segera berlari menuju altar. Hentikan dia, jangan biarkan dia berhasil, jika tidak iblis akan lahir, dan semua orang akan mati. Pendeta tertinggi meraung, dia berharap Dev dan yang lainnya bisa menghentikan imam kedua. Hanya saja Dev menatap kosong, seolah dia tidak berniat menghentikan pendeta kedua. Jarvis melirik Dev, melihat bahwa Dev tidak bergerak, dan dia juga tidak bergerak, tetapi Jarvis sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa Dev tidak bergerak. "Tuan Chen, tolong selamatkan Putri Anna." Melihat Dev tidak bergerak, Andrew mulai memohon pada Dev. "Kamu bajingan, kamu pengkhianat dan mengkhianati putrimu, dan sekarang kamu ingin kami menyelamatkanmu. Kamu ingin menjadi perempuan jalang dan mendirikan gapura." Matt melirik Andrew dengan jijik dan berkata, dia paling memandang rendah pengkhianat semacam ini. Meskipun dia tidak tahu apakah Andrew dapat memahami arti dari kalimat terakhir, Matt masih ingin mengatakannya. Andrew menundukkan kepalanya karena malu, dia tahu bahwa jika dia salah langkah, tidak akan ada jalan untuk mundur. Pada saat ini, pendeta kedua sudah berdiri di altar, dan kemudian dia menggumamkan sesuatu, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Segera setelah itu, dia memasukkan tongkat kerajaan di depan Anna. Batu permata di tongkat itu langsung memancarkan cahaya biru, langsung ke langit. Gemuruh. Tanah mulai bergetar, dan sinar cahaya di atas altar dengan cepat mengelilingi altar. Nafas yang mengerikan mulai keluar dari tanah, dan wajah semua orang menjadi sedikit panik. Hahaha. Pendeta kedua tertawa liar. Anna diikat ke pilar batu, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia, dan dia akhirnya menatap Dev dengan mata tak berdaya. Dia tidak mengerti, mengapa Dev tidak menyelamatkan dirinya. Segera, garis-garis kabut hitam muncul dari tanah. Dan kabut hitam ini berubah menjadi wajah menakutkan dengan cakar dan cakar. Semua berkumpul menuju altar, dan segera altar diselimuti kabut hitam, dan orang-orang di bawah tidak bisa lagi melihat dengan jelas apa yang terjadi di atasnya. Iblis telah datang, imam besar duduk di tanah dengan ekspresi ketakutan dan terus bergumam. Ini hanya beberapa jiwa dan roh jahat, iblis. Matt memandangi awan kabut hitam dan berkata dengan jijik. Ini benar-benar hal yang baik, maka aku tidak akan menolak apapun. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat. Orang-orang berbaju hitam itu hendak mencegat Dev, tetapi mereka ditampar oleh Jarvis satu persatu. Segera, sosok Dev bergegas ke altar. Di altar, seluruh wajah Anna muram,
dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Anna masih memiliki sedikit alasan, dan berteriak pada Dev, "Dev, cepat bunuh aku cepat, aku tidak ingin menjadi iblis." Dev tersenyum, "Jika kamu ingin menjadi iblis, kamu tidak akan bisa. Ini sama sekali bukan iblis." Dengan mengatakan itu, Dev berjalan menuju Anna. Melihat Dev mengabaikannya, pendeta kedua berteriak dengan marah, "Nak, iblis datang, kamu berani merajalela. Cari mati." Pendeta kedua menikam Dev dengan pedang panjang di tangannya. Dev menamparnya dengan tangannya, dan langsung menamparnya di pedang panjang pendeta kedua. Pedang di tangan pendeta kedua patah dalam sekejap, dan pergelangan tangan pendeta kedua sepertinya menerima kekuatan kejut yang sangat besar, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Pendeta kedua memandang Dev dengan ngeri, tetapi tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Dev berjalan ke arah Anna dan meletakkan satu tangan di atas kepala Anna. Seni konsentrasi hati dalam tubuh mulai bekerja dengan cepat. Dev dengan gila-gilaan menyedot semua roh jahat di tubuh Anna. Segera, kulit Anna mulai memerah, dan seluruh tubuhnya pulih. Melihat pemandangan ini, pendeta kedua langsung tercengang. Dia tidak mengerti sihir macam apa yang digunakan Dev untuk menyedot iblis dari tubuh Anna. Dan setelah Dev menghirupnya, tidak ada perubahan, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah melepaskan ikatan Anna menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Dev. Anna yang hatinya malu hanya merasa sedikit terhibur saat melihat Dev. "Tunggu aku berurusan dengan orang ini dulu, kamu memelukku seperti ini, bagaimana aku bisa membunuhnya?" Dev berkata tanpa daya. Ketika Anna mendengar ini, dia segera melepaskan Dev. Lagi pula, mereka belum keluar dari bahaya. Lingkungan sekitar masih diselimuti kabut hitam, dan kedua pendeta itu masih menatap Dev. Itu hanya beberapa energi dan jiwa jahat dari bawah tanah, yang sangat berharga, pria bodoh. Dev menatap pendeta kedua dengan dingin, lalu berjalan menuju pendeta kedua. Pendeta kedua memandang Dev yang sedang berjalan mendekat, dan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. "Ini iblis, kamu bodoh." Saat pendeta kedua berbicara, dia mulai melafalkan formula ajaib di mulutnya, dan segera awan kabut mengembun menjadi monster humanoid dengan perawakan besar. Iblis akan datang, dan semua orang akan mati. Pendeta kedua mendesak sosok manusia yang kental itu untuk bergerak, dan hendak menyerang Dev. Cahaya keemasan melintas di tubuh Dev, diikuti dengan tamparan. Monster humanoid yang baru saja mengembun itu langsung hilang, dan berubah menjadi kabut dan menyebar. "Ini." Pendeta kedua tercengang. Dev tidak menunggu reaksi pendeta kedua, dan menamparnya lagi. Kedua pendeta itu segera berguling turun dari altar. "Jarvis, kamu jaga orang-orang ini dan beri aku perlindungan. Ini kesempatan yang bagus, aku akan berlatih dulu." Dev berkata kepada Jarvis di altar. "Oke, Tuan Chen." Jarvis mengangguk. Untuk menghadapi orang-orang ini, Jarvis saja sudah cukup, tidak perlu Matt dan Yaiko. "Turun, seseorang akan melindungimu, aku harus menyempurnakan roh jahat ini." Dev meminta Anna untuk turun dari altar, sementara dia sendiri duduk bersila dan mulai memurnikan jiwa jahat dan energi yang muncul dari tanah. Di bawah altar, terdengar suara ratapan, dan raungan setan macan. Bahkan jika iblis harimau dilepaskan, orang-orang seperti pendeta kedua tidak bisa lepas dari takdir kematian. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Segera, semua pendeta kedua mati, dan Matt memasukkan pil binatang iblis harimau ke dalam sakunya. Pada saat ini, hanya Andrew yang tersisa dengan ekspresi bingung yang jelek. Putri Anna." Andrew memandang Putri Anna yang sedang berjalan ke arahnya dengan rasa malu di wajahnya. Anna memandang Andrew dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya, dan akhirnya berbalik, melambaikan tangannya dan berkata, "Andrew, pergilah, jangan biarkan aku melihatmu lagi, dan jangan pernah muncul di Menshahduk." Anna tidak membunuh Andrew, tetapi dia juga tahu bahwa Andrew tidak dapat digunakan lagi. Sekali dikhianati, tidak peduli apakah itu terpaksa atau sukarela, penjaga seperti itu tidak boleh digunakan lagi. Andrew merasa malu, dan akhirnya berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki keberanian untuk memohon agar Anna tetap tinggal.
Daniel dan pendeta tertinggi juga pergi. Setelah pendeta kedua mati, mereka kembali untuk membersihkan para pengikut pendeta kedua dalam keluarga kerajaan. Matt dan yang lainnya ada di sini untuk melindungi Dev, dan Dev tinggal di altar selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, Dev tetap tidak bergerak. Menyerap roh jahat yang keluar, nafas di tubuh Dev terus berubah. Saat energi roh benar-benar dikonsumsi, kekuatan Dev pasti bisa naik ke level yang lebih tinggi. Pada hari keempat, kabut hitam di altar benar-benar terserap, dan Dev membuka matanya, dan nafas di tubuhnya terus berputar. Dev mengepalkan tinjunya dengan erat. Kekuatan Wuhou Agung peringkat 6, tampaknya perjalanan ini sangat berharga. Dev sangat gembira. Ketika Dev turun dari altar, Matt melangkah maju dan menepuk pundak Dev dan berkata, "Bocah mesum, kamu mengambil keuntungan lagi." Dev tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Aku mendengar raungan iblis harimau, di mana pil binatang itu?" Jarvis dan Yaiko semua memandang Matt. Tapi Matt menutupi sakunya dan berkata, "Dev, aku telah bekerja keras untuk ikut denganmu. Tidak apa-apa meminta pil binatang. Kamu tidak ingin mengambil pil binatang itu, kan?" "Tentu saja tidak. Terima kasih kepada Tuan Hu kali ini. Jangankan 1 pil binatang buas, bahkan jika itu 10, itu tidak terlalu banyak untuk diambil oleh Tuan Hu, hahaha." Dev tertawa. "Anak sepertimu memang memiliki hati nurani." Ketika Matt mendengar ini, dia langsung merasa sangat nyaman. "Tuan Chen, mengapa Anda tidak pergi dan melihat Putri Anna? Dia tidak makan atau minum akhir-akhir ini, dia depresi?" Saat ini, Jarvis berbisik kepada Dev. Baru sekarang Dev melihat Anna meringkuk di sudut, dalam beberapa hari, dia menjadi sangat kurus. Dev tahu bahwa Anna pasti sangat sedih setelah mengalami pukulan seperti itu, jadi dia berjalan mendekat. "Putri Anna, orang yang punya motif tersembunyi, kamu tidak perlu terlalu sedih untuk orang yang mengkhianatimu." Dev membujuk Anna. Tapi Anna menggelengkan kepalanya, "Aku tidak sedih karena pengkhianatan Andrew, hanya saja tidak ada Raja Obat di sini, dan ayahku mungkin tidak bisa diselamatkan." Anna mengkhawatirkan keselamatan ayahnya sejak dia mengetahui tentang Raja Obat dan Andrew sengaja berbohong padanya. Dev mendengar bahwa Anna sedih karena ini, jadi dia berkata dengan wajah lurus, "Putri Anna, setelah saya selesai berurusan dengan reruntuhan, saya akan menemani Anda kembali. Saya yakin saya dapat menyembuhkan ayahmu, jangan khawatir." "Benarkah?" Mata Anna berbinar, dan dia menatap Dev dari dekat. "Tentu saja, beraninya aku berbohong kepada Putri Agung Kerajaan Siong." Dev sedikit tersenyum. Wajah Anna tiba-tiba menjadi gembira, dan ada senyuman di wajahnya. "Dev, apakah kita akan pergi, atau akankah kita menjelajahi tanah makam pedang?" Matt datang dan bertanya. "Tuan Hu, saya telah berlatih selama beberapa hari terakhir, apakah Anda menemukan pintu masuk ke makam pedang? Anda tidak bisa begitu saja melompat ke dalam jurang, kan?" Dev tahu bahwa Matt tidak boleh menganggur akhir-akhir ini. "Jika saya menemukannya, saya pasti telah menemukannya, tetapi sayangnya saya tidak dapat masuk." Matt berkata dengan malu. "Mengapa? Apakah ada lingkaran sihir yang menghalanginya?" Dev bertanya. "Itu bukan lingkaran sihir, tapi formasi pedang. Seperti yang kau tahu, tidak ada dari kita yang mengerti ilmu pedang, jadi kita tidak bisa menembus formasi pedang itu sama sekali." Matt dan yang lainnya tidak mengerti ilmu pedang, dan bahkan jika mereka mengerti, itu hanya dangkal, jadi tidak mungkin untuk memecahkan formasi pedang. Mendengar bahwa itu adalah formasi pedang, Dev segera menjadi tertarik dan berkata, "Bawa aku untuk melihat." Matt mengangguk, lalu memimpin Dev untuk menemukan sebuah gua yang tingginya hanya 1 meter di reruntuhan. Gua itu sangat gelap sehingga Anda bahkan tidak tahu kemana arahnya. Melalui gua ini, kamu akan dapat mencapai tanah makam pedang, tetapi kamu harus berhati-hati, ada aura pedang yang kuat di dalamnya, dan barisan pedang juga penuh dengan aura pembunuh, mungkin kamu tidak akan pernah kembali. Ini benar-benar tidak akan berhasil, ayo kembali, jangan kehilangan nyawamu di sini. Matt membujuk Dev. "Aku sudah ada di sini, aku harus selalu mencoba." Setelah Dev selesai berbicara, dia masuk tanpa ragu.
Di gua sempit ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mungkin tidak ada tempat untuk menghindar. Namun, Dev percaya pada Matt, karena Matt sudah masuk, pasti tidak akan ada bahaya di gua ini. Setelah menjelajahi dalam gua selama lebih dari 10 menit, Dev tiba-tiba melihat cahaya terang. Saya melihat hutan perawan besar muncul di depan Dev, dan suhu di sini sangat tinggi, tidak seperti salju di luar. Selain itu, masih ada banyak energi spiritual di sini, dan ada kabut tipis di sekitar tanah terus-menerus, seperti negeri dongeng. Bukankah seharusnya tanah makam pedang menjadi reruntuhan, dengan tumpukan mayat? Dev terkejut, tapi ketika dia sudah masuk, Dev berjalan perlahan ke dalam hutan. Tetapi setelah berjalan beberapa menit, Dev melihat bahwa pohon-pohon yang menjulang tinggi telah mati, dan tanahnya penuh dengan tulang. Pemandangan di sini jelas berbeda dari pohon-pohon teduh yang baru saja dilihat, seolah-olah ada pesona, membagi tempat ini menjadi ada dua tempat berbeda. Dev terus melangkah maju, ketika dia mengambil langkah ini, dia tiba-tiba merasakan semburan energi pedang menyerang, sementara Dev buru-buru mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan semburan energi pedang. Dev terus berjalan maju, tetapi setelah mengambil dua langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang, dan selusin pedang yang bersinar muncul dari tanah. Saya melihat bahwa semua pedang ini tertancap di tanah, membentuk dinding, menghalangi wajah Dev. Dev terus berjalan maju, tetapi setelah mengambil dua langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang, dan selusin pedang. Apakah ini deretan pedang? Dev melihat selusin pedang yang tertancap di tanah di depannya, dan merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Tapi Dev tidak ingin terjerat, jadi dia ingin berkeliling dari satu sisi. Tapi tidak peduli bagaimana Dev berjalan, barisan pedang di depannya masih ada di depan Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa mengulurkan tangan kanannya, dan mengobarkan pedang pembunuh naga. Saat pedang pembunuh naga dikobarkan, lebih dari selusin pedang dalam barisan pedang mulai bergetar hebat. Dan pedang pembunuh naga di tangan Dev juga mulai bergetar hebat. Jika Dev tidak memegangnya dengan kuat, pedang pembunuh naga mungkin akan lepas dari tangannya. Pada saat ini, Dev dapat dengan jelas merasakan aura haus darah dari pedang pembunuh naga di tangannya. Tampaknya pedang pembunuh naga ini juga merupakan pedang roh yang pandai bertarung dan kejam. Tepat ketika Dev hendak menghancurkan barisan pedang, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dev terkejut, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke belakang. Pedang yang tajam ditembakkan secara langsung. Aku mengandalkan. Dia hanya mendengar kata-kata umpatan, dan kemudian Matt berbaring di tanah seperti kotoran anjing yang menggerogoti, dan baru saat itulah dia lolos dari aura pedang yang tajam. Tuan Hu. Melihat ini, Dev bergegas maju untuk membantu Matt. Mengapa kamu ada di sini? Aku takut kamu akan dalam bahaya, jadi aku mengejarmu. Matt memelototi Dev, tapi aku tidak sangka, kamu hanya memberiku pedang ketika kamu muncul. Dev tersenyum, Tuan Hu, saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi jika Anda mengejar saya, Anda khawatir ada beberapa harta di dalamnya, dan itu akan ditelan oleh saya sendiri, kan? Omong kosong, aku bukan tipe orang yang kamu katakan. Tapi saat Matt mengatakan ini lagi, matanya terus memalingkan muka, jelas bersalah. Melihat Matt seperti itu, Dev benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis, jadi dia berkata, saat aku mematahkan formasi pedang ini, kami masuk dan melihat-lihat. Dev, kamu harus berhati-hati, susunan pedang sialan ini sangat kuat. Matt memandangi lusinan pedang panjang yang ditusukkan ke tanah di depannya, dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Oke. Dev mengangguk, lalu dia melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung, dan energi pedang vertikal dan horizontal mulai mendatangkan malapetaka. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pedang di tanah juga menembus tanah, membentuk penghalang dalam sekejap. Tapi tepat ketika Dev ingin menebas dengan pedang, pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba keluar. Saya melihat pedang pembunuh naga terbang langsung ke arah barisan pedang, dan kemudian mendengar suara benturan logam. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain mundur, menonton pedang pembunuh naganya, bertarung dengan selusin pedang. Mata Matt melebar, dia tercengang. Kampret, apakah bocah sepertimu mempunyai pedang yang begitu hebat? Wajah Matt tidak bisa dipercaya.
Pedang pembunuh naga terus menyerang, dan segera selusin pedang dipotong, dan beberapa langsung ditembak jatuh ke tanah. Tepi cian samar akan langsung muncul dari masing-masing pedang, dan kemudian akan diserap oleh pedang pembunuh naga. Hanya dalam beberapa menit, pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, dan selusin pedang tergeletak di tanah dalam keadaan hancur berantakan. Pada saat ini, susunan pedang menghilang, dan bahkan energi pedang yang baru saja meletus juga menghilang. Memegang pedang pembunuh naga, Dev dapat dengan jelas merasakan kegembiraan pedang pembunuh naga, dan kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat secara signifikan. Mungkinkah pedang pembunuh naga ini bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dengan menyerap roh pedang? Dev memandang pedang pembunuh naga, dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. Jika terus seperti ini, tidak akan sulit bagi pedang pembunuh naga untuk naik ke level senjata suci. Dev, bisakah kamu menunjukkan pedangmu padaku? Matt memandang pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya penuh rasa iri. Ini, Dev menyerahkan pedang pembunuh naga kepada Matt. Matt memegang pedang pembunuh naga, tetapi pedang pembunuh naga itu bergetar beberapa saat, lalu memancarkan aura pedang. Matt melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev dalam sekejap. Hahaha, Tuan Hu, aku benar-benar minta maaf, sepertinya pedang pembunuh naga tidak terlalu menyukaimu. Melihat ini, Dev tertawa terbahak-bahak. Pedang rusak, itu bukan wanita, aku tidak peduli tentang itu. Matt mendengus dingin. Keduanya terus berjalan maju, dan setelah berjalan agak jauh, aura pedang yang tadinya menghilang mulai muncul lagi, dan semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak aura pedang yang ada. Ki pedang ini secara otomatis akan menyerang makhluk hidup yang berjalan di sini, apakah itu manusia atau hewan. Dev dan Matt hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan energi pedang. Hanya saja energi pedang muncul tanpa henti dan tanpa henti, sedangkan kekuatan spiritual Dev terbatas. Dev masih bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan energi pedang, tapi Matt tidak bisa, dia hanya bisa mengandalkan perlindungan dihasilkan oleh kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Saat Dev dan Matt semakin dalam, kekuatan energi pedang menjadi semakin kuat, terus-menerus menyerang Dev dan Matt. Saat ini, Matt sudah mengertakkan gigi dan bertahan, dahinya penuh keringat dingin, tetapi Dev memiliki wajah yang tenang, lagi pula, kekuatan Dev beberapa tingkat lebih tinggi dari Matt. Tuan Hu, apakah kamu masih bisa bertahan? Dev memandang Matt dan bertanya. Cukup sudah, energi pedang sialan ini terlalu kuat, dari mana datangnya begitu banyak energi pedang? Matt sangat bingung, selain melihat banyak mayat di sepanjang jalan, mereka tidak melihat pedang. Tapi dari mana datangnya begitu banyak energi pedang? Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, dan segera menghembuskan napas, membantu Matt memblokir energi pedang. Tapi segera, Dev menemukan bahwa pedang pembunuh naga di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian energi pedang di sekitarnya tampak tertarik, dan semuanya tertelan ke dalam pedang pembunuh naga. Pada saat ini, pedang pembunuh naga seperti orang yang haus, minum air seperti orang gila, dan energi pedang di sekitarnya tertelan. Matt merasakan tekanan langsung mereda, dan menghela napas panjang. Dengan pedang pembunuh naga, Dev dan yang lainnya bergerak maju jauh lebih cepat. Setelah berjalan lebih jauh, ruang di depannya jelas berfluktuasi, dan kemudian seorang wanita berbaju putih muncul di depan Dev dan yang lainnya. Saya melihat bahwa wanita ini memiliki wajah oval, alis tipis dan hidung lembab, sepasang mata almond yang menusuk, dan dia mengenakan jubah tau putih bulan, dia terlihat anggun dan anggun. Wanita itu membawa pedang panjang di punggungnya. Sarung dan gagangnya berwarna biru langit, berwarna cerah, dengan gelombang cahaya redup mengalir. Sekilas orang bisa tahu itu adalah pedang. Kamu siapa? Kamu bahkan membobol makam pedang, pergi dengan cepat, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita itu menatap Dev dan Matt dengan marah. Mata Matt berkilat saat melihat wanita itu, lalu dia tersenyum dan berkata, wanita yang sangat cantik, tapi dia hanya jiwa, dia terlihat tidak berguna. Terlihat bahwa Matt terlihat kasihan. Bersambung ke episode 183. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.